kuliah. Oke, akses halaman TMK, yaitu apa sih TMK itu? TMK itu yaitu tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah itu disediakan untuk mata kuliah khusus non praktik atau praktikum yang tidak didaftarkan dalam tutorial PTN, Tuton, Tutor. Tugas mata kuliah ini berbentuk soal esai atau proyek diberikan dalam 3 kali tugas, yaitu tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan harus dikerjakan pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, contoh ini ada sumber ya, jadi pastikan teman-teman apabila mengcopy semua artikel apapun itu yang berbasis web atau di internet, silakan tambahkan sumbernya, jadi supaya tidak terkena plagiasi ya. Contoh supaya tidak terkena plagiasi kurang lebih seperti ini, silakan dicantumkan sumbernya. Ya. Oke, akses tugas mata kuliah di TMK. TMK ini bisa diakses di tanggal-tanggal tertentu, yaitu tanggal ketika sudah dibukanya tugas mata kuliah. Gitu ya. Di halamannya, halaman apa sih? Halamannya tmk.ut.ac.id. Oke. Kalau teman-teman sudah buka tmk.ut.ac.id, kemudian klik login, nanti teman-teman diarahkan yaitu ada username sama password. Nah, untuk username-nya silakan teman-teman menggunakan name, kemudian untuk sandi penggunanya atau passwordnya itu berupa tanggal garis miring bulan garis miring tahun lahir. Jadi menggunakan garis miring ya untuk loginnya. Tapi kalau teman-teman aktif di web, aktif di Tuton, mudah-mudahan nggak terjaring TMK ya. Oke, TMK itu kapan sih harus unduhnya? Jadi ketika misalnya TMK dimulai pada tanggal 4 Mei 30 Desember misal dimulai, ya berarti teman-teman baru bisa unduh soalnya di tugas pertama, tugas 1 itu baru bisa diunduh tanggal 30 Desember 2022 misalnya contoh. Oke, sampai misal tanggal 15 Januari 2023, berarti jika teman-teman sudah tanggal 16 Januari 2023 itu dipastikan tidak bisa unduh lagi untuk tugas 1. Begitu juga seterusnya, gitu ya. Dipastikan ketika unduh soal, pastikan melihat tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, jadi ya, sesuai dengan jadwal yang tertera. Nah, untuk lebih gampangnya silahkan unduh. Ada di sana ada menu unduh panduan. Klik untuk membaca terkait TMK, gitu ya. Nah, di sini biasanya tertera nih mata kuliah apa aja yang terjaring TMK. Silahkan nanti di sini nanti ada menu tugas 1, tugas 2, tugas 3, jadi akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kapan sih waktunya unggah PJT di TMK itu? Nah, di sini ada tanggal yang sudah tertera. Jadi misal tadi ini 30 Desember, dipastikan unggahnya itu baru bisa tanggal 31 Desember 2022. Jadi ketika teman-teman unduh tugas 1 misal mulai tanggal 30 Desember 2022, maka tidak bisa diunggah pada hari itu juga, pasti H+1. Ya, begitu juga tanggal akhirnya. Jadi misal tanggal akhirnya tadi 15 Januari, pasti di sini nanti akan 16 Januari 2023, gitu ya. Kalau misalnya nanya nih, Pak saya unduhnya tanggal 30 Desember 2022, tapi saya mau unggahnya tanggal 16 Januari 2023, boleh. Selama masa batas waktu ini masih boleh. Tapi ketika sudah lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan, pasti tidak akan bisa mengunggah atau mengunduh, gitu ya. Oke, gimana cara unggah berkas PJT-nya dengan sesuai mata kuliah? Nah, silakan teman-teman kalau nanti sudah klik mata kuliahnya. Oke, sudah klik mata kuliahnya, kemudian klik silakan tugas 1. Di sini ada tugas 1 ya.
Kalau memang tugas 1 atau tugas 2 atau tugas 3, silahkan diklik dulu tugasnya. Kalau memang tugas 1 silahkan diklik tugas 1, kemudian ada tanda plus, maka teman-teman akan dialihkan ke halaman Explorer, entah itu PC atau laptop atau handphone teman-teman. Jadi pasti akan diarahkan ke Explorer, gitu ya, dimana filenya teman-teman itu disimpan. Oke, kalau sudah ketemu filenya, kemudian open, setelah sudah ketemu, klik open. Setelah klik open, teman-teman langsung klik unggah. Pastikan nama file, siswa name, dan mata kuliah. Ya, jadi jangan sampai ketika teman-teman tugasnya hukum 4303, tapi yang diunggah hukum 4312, ya. Dan pastikan jawaban itu disimpan dalam satu file dengan format PDF dan tidak lebih dari 1 MB, gitu ya. Nah, teman-teman misal, Pak saya download dulu, saya kerjakan, kemudian saya scan pakai cam scanner, boleh. Cuman biasanya kalau teman-teman menggunakan handphone yang sekarang, itu biasanya kalau cam scanner itu pasti size-nya lebih gede dan harus kompres dulu terlebih dahulu ya filenya. Kalau teman-teman menggunakan laptop atau PC, dikerjakan misal pakai Word, kemudian di convert ke PDF, itu lebih cepat, gitu ya. Oke, sebelum keluar dari halaman TMK, pastikan satu, file yang diunggah sudah sesuai dengan mata kuliah yang dikerjakan. Kedua, file sudah berisi semua jawaban yang ingin diunggah. Jadi pastikan filenya sudah benar dan sudah ada isi jawabannya. Jangan sampai yang diunggah file yang berisi BJT kosongan, gitu ya, dan sesuai dengan mata kuliah. Oke, terima kasih. Jadi materi saya yang ketiga. Ada yang ditanyakan terkait TMK? Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait TMK. Kita lanjut saja Mas ke materi THE, nanti setelah materi semua materi disampaikan, nanti baru tanya jawab. Baik, Mbak Lugi, terima kasih. Oke, ini materi saya yang terakhir, dan ini seperti yang disampaikan Bu Direktur tadi di awal, ini terkait UAS ya. Oke. Ini sudah muncul ya Mbak Lugi ya? Sudah. Akses halaman THE. Apa sih THE itu? THE itu ya take home exam. Jadi sesuatu ujian yang dikerjakan bisa dilakukan di mana saja, ya, selama mempunyai kuota ya, tentunya. Oke, nih penting nih, perlu ditanamkan ke teman-teman. Nilai DTM dan nilai tuton akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah jika skor ujian akhir semester mencapai minimal 30% dari skor maksimal. Ada yang tahu maksudnya dari kalimat ini? Jadi gini nih teman-teman, kalau yang seperti disampaikan Bu Direktur di awal ya, ketika tuton itu berkontribusi 20%, kemudian TMK berkontribusi 30%, kemudian yang TUEP berkontribusi 50%. Nah, apabila nih teman-teman mahasiswa ini sudah ujian, nilainya di bawah 30%, maka tuton, PMK, TUEP itu tidak akan berkontribusi nilainya, meskipun teman-teman sudah hadir di tiap sesi, sudah mengerjakan tugas. Apabila nilai skor ujiannya itu di bawah 30%, dipastikan akan mendapatkan nilai E, gitu ya. Oke, yaitu yang ini skema ujian yang ujian akhir di UT, yaitu ada 3 yang disampaikan Bu Direktur di awal tadi. Ada ujian online mata kuliah atau UMK, ada UAS THE atau take home exam, ketiga ada UAS tatap muka. Oke,
UAS Teknik Exam atau THE, lokasi ujiannya bisa dilakukan di rumah masing-masing atau di mana aja lah. Pokoknya yang penting teman-teman bisa akses internet ya. Terus kemudian sifat ujiannya bersifat essay, listening, dan speaking. Biayanya gratis. Pasca soal dan jawaban, mahasiswa secara mandiri unduh soal dan unggah jawaban di aplikasi. Waktu ujiannya yaitu 12 jam pada tanggal yang sama sesuai dengan KTPU atau kartu tanda peserta ujian. Jadi ketika teman-teman mahasiswa nih udah pastikan ketika unduh soal itu sudah siap untuk mengerjakan. Jangan sampai teman-teman mahasiswa belum siap mengerjakan tapi sudah diunduh ya. Takutnya tiba-tiba unduh soal pagi jam 4. Unduh dulu aja deh karena hari ini ada ujian, saya unduh dulu. Kemudian karena kesibukan akhirnya lupa mengerjakan dan terlewat lebih dari 12 jam ya. Jadi harusnya jam 4 pagi itu teman-teman unduh, harusnya jam 4 sore atau 16.00 itu unggah. Tapi karena kesibukan teman-teman akhirnya lupa unggah, dia akan berdampak ke nilai ya. Begitu juga nanti ketika teman-teman baru ingat malam nih, saya ingatnya jam 12 Pak, berarti saya harus unggahnya kapan? Karena ini sudah tertera pada tanggal yang sama, berarti ketika teman-teman unduhnya jam 9 atau 21.00 maksimal unggah itu 2359.59 ya. Jadi tidak berlaku untuk besoknya, jadi hanya berlaku pada tanggal yang sama gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa mata kuliah UAS UMK, yaitu di mana UAS UMK ini akan datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Biasanya untuk lokasinya akan di KTPU. Ya. Jadi dipastikan untuk teman-teman silakan cek di linknya. Apabila ada 10 mata kuliah yang ada di layar, pastikan nanti akan ada mengikuti ujian UMK. Untuk UMK muka masih proses di UT pusat. Nanti teman-teman untuk tatap muka sama mau UAS tatap muka maksud saya itu bisa dicek di KTPU mata kuliah apa aja gitu ya. Oke, untuk alamannya ada di thi.ut.ac.id, sama seperti MK tadi. Ketika THE ini bisa diakses ketika pada saat ujian. Kalau untuk seperti sekarang tidak bisa diakses ya. Oke, ketika teman-teman sudah akses UAS thi.ut.ac.id, kemudian ada peraturan yang rata tertib yang harus dibaca, kemudian setelah itu klik setuju, kemudian masuk. Nah, ini username-nya yaitu isikan name, untuk passwordnya akan ada di KTPU teman-teman. Jadi nanti bisa dicek di KTPU untuk passwordnya, kemudian silakan isikan captcha yang sudah ada di sana. Setelah itu kemudian login, klik login, kemudian muncul mata kuliah yang diujikan. Jadi ada beberapa mata kuliah yang diujikan di bawah ini, yang di ujian UAS THE ya. Oke, kemudian nanti kalau mata kuliah umum silakan diklik BC umum. Apabila mata kuliah khusus nanti akan muncul di bawahnya. Silakan dicek nanti apakah ada mata kuliah teman-teman di link itu sesuai yang di mata kuliah khusus gitu ya. Oke. Lembar BCU-nya kurang lebih ketika teman-teman download, silahkan di-download, nanti bisa boleh di-print dulu baru dikerjakan, atau bisa langsung menggunakan Microsoft Word, kemudian nanti di-convert ke PDF ya. Silahkan isikan nama, NIM-nya, tanggal lahir, pada mata kuliahnya, pada program studi, nama UBJ silahkan isi Surabaya, terus tanggal UAS-nya tanggal berapa, kemudian jangan lupa pastinya tanda tangan gitu ya. Kemudian apabila BC itu silakan download di bawahnya BC umum. Nah, apabila sudah pada tanggalnya, maka akan muncul yaitu tombol unduh. Tombol unduh akan muncul. Pastikan saat teman-teman login THE itu tombol unduh ini masih ada dan belum ada waktu yang berjalan ya. Dan status belum ya. Oke, nanti ketika teman-teman sudah unduh soal, nanti silakan tampilan soalnya silakan dibaca, kemudian dikerjakan di BCU. Kalau dikerjakan bisa lewat Microsoft Word, kemudian dikonversi ke PDF. Oke, kalau sudah siap, teman-teman sudah unduh tadi, waktu berjalan dan tombol unggah akan muncul. Tombol unggah akan muncul, kemudian status akan berubah menjadi telah unduh ketika teman-teman sudah klik unduh tadi ya. Dan itu
itu berlaku 12 jam untuk semester kemarin. Untuk semester depan, semester ini kita belum tahu apakah tetap 12 jam atau bahkan berkurang. Oke. Jadi kalau sudah adalah unduh berarti tombol unggahnya akan muncul nih. Jadi setelah login ke DAE silahkan dicek dulu. Pastikan belum ada jam atau tombol unggahnya. Ya. Oke, kalau sudah siap, filenya BCU-nya sudah diisi semua, jawabannya sudah semua, silahkan klik unggah, kemudian pilih file dan unggah file. Nah, kemudian akan diarahkan ke halaman Explorer teman-teman nih, mau handphone, mau laptop, mau PC, akan dicari filenya yang sudah dikerjakan, yaitu yang terdiri dari cover BCU, pernyataan kejujuran akademik, dan lembar BCU. Kemudian silahkan dipilih lembar jawaban yang sudah dikerjakan tadi, jangan sampai keliru. Kemudian klik open. Kemudian filenya yaitu maksimal 2 MB, jangan lebih, kalau lebih pasti nggak bisa. Jadi kalau sudah, klik OK. Setelah klik OK, kemudian akan muncul 5 digit angka, yaitu 5 digit angka ini digunakan ketika teman-teman ingin memperbaiki jawaban yang mungkin pikirannya ada yang kurang atau mungkin tidak terunggah sempurna. Nah, kemudian udah klik OK dan silakan disimpan ini selama waktu masih ada. Kode ini bisa digunakan untuk memperbaiki jawaban. Oke. Kalau sudah, silakan ketika tampilkan file, silakan dicek apabila ada misal 10 halaman, silakan dicek pastikan terunggah 10 halaman, jangan sampai di sini terunggah hanya 6 halaman atau bahkan 2 halaman ya. Pastikan terunggah sempurna. Kemudian apabila teman-teman ingin ganti file, silakan ganti, unggah file yang baru, kemudian dia akan meminta pop-up yang berisikan 5 digit angka tadi. Silakan dimasukkan. Kalau sudah, silakan gantikan file yang baru. Apabila setelah diperbaiki atau apakah sudah itu tadi file sudah benar, maka dipastikan statusnya di sini telah unggah. Jadi setelah sudah unggah, otomatis bisa langsung file tersebut sudah terunggah dengan sempurna, gitu ya. Oke. Pastikan BCU yang terunggah sudah benar. Jadi pastikan kodenya sudah sesuai, terus dan filenya terbaca sampai halaman akhir ya, jangan sampai hanya terbaca cuma 3 halaman atau 4 halaman. Pastikan apabila sampai 10 halaman ya berarti harus terunggah 10 halaman, jangan sampai sebelum itu, gitu ya. Hindari terjadinya nilai E terkait dengan CHE. Nilai E bisa muncul dikarenakan satu plagiasi. Oke, plagiasi ini apabila teman-teman mengambil jawaban dari internet, silakan mencantumkan sumbernya. Yang pertama bisa, terus kemudian bisa jadi mencontek atau mencontek punya temannya. Oke, kemudian hindari juga kesalahan unggah file jawaban ketika file jawaban yang diunggah itu kurang atau bahkan salah, itu bisa jadi dapatkan nilai E, gitu ya. Kemudian unggah file yang tidak sempurna karena jaringan kurang stabil, bisa jadi teman-teman jaringannya pada saat unggah itu tidak sempurna, jadi tidak stabil ya. Karena tidak stabil akhirnya berdampak dengan file yang diunggah, seperti itu. Jadi pastikan kalau bisa ketika THE itu silakan upload 1 jam atau 2 jam sebelumnya. Jadi untuk mengantisipasi kejadian bisa mati listrik, internet tidak stabil, gangguan jaringan seperti itu. Jadi kami menyarankan kalau THE silakan mengunggah 1 atau 2 jam sebelumnya. Jadi untuk mengantisipasi jaringannya kurang stabil, mati listrik atau gangguan jaringan, gitu ya. Oke, terima kasih. Itu tadi materi saya yang terakhir. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, terima kasih Mas Kaisar. Ini ada beberapa pertanyaan dari meeting chat. Ya, jadi saya buka dulu untuk BA Digital. Ini dari Mas Nurul Akbar. Apakah BA Digital di aplikasi ya sebagian yang bisa diunduh? Ya, silakan Mas Kaisar. Baik, saya jawab ya. Untuk BA Digital, memang kalau ada beberapa yang tidak bisa diunduh,
itu bisa jadi dari server ya. Jadi karena ada beberapa kendala. Jadi kalau misal untuk BA digital tidak bisa diunduh, kami lebih menyarankan silakan menggunakan RTV. Jadi alternatif yang kedua selain modul cetak, jadi bisa pakai RTV, gitu ya. Jadi itu sih, apalagi kalau misal untuk bahan ajar bisa jadi selain cetak, kalau misal ingin baca silakan pakai RBV. Kalau tidak bisa diunduh ya, untuk yang BA digitalnya. Gitu. Ya, terima kasih. Kemudian ada juga yang bertanya tentang TMK dan THE. Iya, jadi memang TMK, mohon izin ya saya menjawab ya Mas Kaisar ya. Boleh. Jadi untuk TMK dan THE itu untuk saat ini memang masih belum bisa diakses. Jadi nanti teman-teman bisa mengaksesnya pada saat ini jadwalnya sudah ditentukan. Begitu. Jadi kalau untuk TMK ini adalah mahasiswa yang tidak mengikuti tuton maupun tuwet. Jadi teman-teman yang telah mengisi form kesediaan mengikuti tuton, nanti silakan mengikuti TMK sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, jadi tunggu informasi lebih lanjut, nanti akan diumumkan melalui website itu Surabaya ataupun nanti akan melalui WA Blast. Jadi pastikan nomor WA yang ada di akun SIA-nya masing-masing itu sudah sesuai agar WA itu tersampaikan kepada mahasiswa, kepada teman-teman semuanya. Gitu. Nah, kemudian ada juga dari Mas Angga Pratama, untuk jurusan S1 bisa ikut TMK karena kemarin nggak sempat mengisi form kesediaan tuton. Ya, jadi nanti mahasiswa yang tidak mengisi form kesediaan tuton ya bisa mengikuti TMK. Tapi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau sekarang mengakses TMK sudah dipastikan tidak bisa masuk ya, karena tadi sudah ada yang dicoba ya. Ini belum terdaftar ya, memang karena saat ini masih belum penjaringan untuk TMK-nya. Seperti itu. Jadi ini ada pertanyaan juga, ada yang mengangkat tangan juga dari Mas Denny Eko. Mas Denny Eko, halo, silakan. Silakan Mas Denny Eko, Anda bisa ditanyakan. Iya, Mas Denny. Mas Denny, Mas Denny. Ya. Nggak ada suaranya ya Mas? Halo, Mas Denny. Halo, Mas Denny. Suaranya nggak muncul Mas. Halo. Cek, halo. Ya, udah muncul. Oke. Sorry Mas, sebelumnya tadi sempat keputus di forum yang sore bahas tentang mata kuliah yang ujiannya bentrok tadi Mas. Kebetulan saya ada yang bentrok satu Mas, G4. Kemarin pas daftar matkul itu sudah saya geser semester 1 sampai 4 dan kesimpulannya tetap bentrok Mas. Rencananya sih nggak sampai 5 semester Mas ya. Jadi saya pengennya 4 semester aja. Tapi tetap bentrok. Info dari senior kemarin mending diajukan di awal semester karena ada kemungkinan nanti ditawari THE gitu Mas. Tapi untuk info THE yang tadi dipaparkan sepertinya mata kuliahnya belum ini Mas ya, belum diumumkan mana yang THE mana yang Iya, betul. Jadi yang sudah diumumkan yang sudah fix itu mata kuliah seluruh mata kuliah yang di UMK kan ya. Jadi kalau untuk THE masih belum, gitu ya. Begitu juga UAS tatap muka ya. Ketika nanti misal ada Mas, ini tadi mata kuliahnya yang satu UAS tatap muka, satu THE masih bisa. Tapi kalau dua-duanya yang bentrok itu UAS tatap muka, dipastikan hanya bisa mengikuti satu mata kuliah aja. Tuh. Kalau kira-kira untuk muncul ketetapan itu mata kuliah THE atau enggak itu pas waktu ujian atau gimana Mas? Biasanya tertera di KTP sih.